Pernah nggak sih kamu ngerasa bete sama diri sendiri karena apa yang kamu lakukan tidak sesuai apa yang kamu pikirkan? Kamu pengen banget ngomong sesuatu, tapi tiba-tiba ada rasa nggak enak, nggak nyaman, dan kayak ada yang nahan. Akhirnya nggak jadi ngomong. Itu dia yang namanya sungkan. Kalau rasa sungkan ini terus dibiarkan, dia bisa jadi bom waktu untuk kamu. Kamu bisa kehilangan banyak kesempatan, terus-terusan merasa nggak nyaman, dan bahkan lupa gimana rasanya jadi diri sendiri. Aku pernah ada di posisi itu, dan aku tahu banget gimana rasanya. Tapi kabar baiknya, aku juga tahu cara keluar dari situ. Di video ini, aku bakal buka semua rahasia gimana caranya kamu bisa berhenti terlalu sungkan dan mulai bicara dengan berani, tanpa takut dianggap gak sopan atau gak tahu diri. Bayangin aja, kalau kamu bisa ngambil keputusan dengan percaya diri, bilang tidak tanpa rasa bersalah, atau bahkan minta apa yang kamu layak dapatkan, hidup kamu pasti berubah kan, dan gak gampang bete sama diri sendiri. Jadi, pastiin kamu nonton video ini sampai habis, karena aku gak cuma bakal bahas masalahnya, tapi juga solusi yang praktis banget buat kamu coba. Siap? Yuk kita mulai. Sungkan, kalau kita artikan secara sederhana, adalah rasa nggak enak hati buat melakukan sesuatu. Biasanya karena kita takut bikin orang lain tersinggung atau merasa nggak nyaman. Budaya kita, khususnya di Indonesia, sering banget menanamkan konsep ini sejak kecil. Misalnya, jangan ngomong kasar ke orang yang lebih tua, atau kalau ada tamu, selalu utamakan mereka. Semua ini memang menunjukkan rasa hormat yang tinggi, dan itu bagus. Tapi, tunggu dulu. Pernah nggak kamu merasa kalau sungkan ini kadang bikin kamu terjebak dalam situasi yang nggak nyaman? Misalnya, kamu diminta melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak kamu suka, tapi kamu nggak berani nolak karena takut dibilang nggak sopan. Akibatnya, kamu malah merasa terbebani sendiri. Asal-usul rasa sungkan. Rasa sungkan ini sebenarnya punya akar yang dalam di budaya kita, di masyarakat Indonesia, terutama yang kental dengan nilai-nilai kekeluargaan. Harmoni dalam hubungan sosial itu dianggap sangat penting. Kita diajarkan untuk selalu mengutamakan perasaan orang lain, menjaga kesopanan, dan menghindari konflik. Itulah kenapa rasa sungkan seringkali muncul, apalagi di situasi yang melibatkan hierarki seperti hubungan keluarga, teman, atau tempat kerja. Sisi positif dari rasa sungkan. Jangan salah, rasa sungkan itu nggak selamanya buruk loh. Justru kalau digunakan dengan tepat, dia bisa jadi alat yang memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Misalnya, ketika kamu sungkan memotong pembicaraan orang yang lebih tua, itu menunjukkan rasa hormat. Atau ketika kamu sungkan menolak makanan yang ditawarkan di acara keluarga, itu bisa menjaga suasana tetap akrab. Jadi, sungkan itu penting untuk menjaga harmoni dalam hubungan sosial. Sisi negatif ketika sungkan menjadi penghalang. Tapi masalahnya, nggak semua rasa sungkan itu baik. Kalau berlebihan, sungkan malah bisa jadi penghalang buat kamu berkembang. Misalnya, kamu sungkan meminta hak kamu, entah itu kenaikan gaji atau cuti. Kamu sungkan menolak permintaan yang sebenarnya merugikan kamu. Kamu sungkan menyampaikan pendapat karena takut dibilang nggak sopan atau terlalu vokal. Ketika kamu terus-terusan menempatkan perasaan orang lain di atas kebutuhan dan keinginan kamu sendiri, siapa yang rugi? Kamu. Dan ini nggak cuma soal materi atau kesempatan, tapi juga soal harga diri dan kebahagiaan kamu. Pentingnya memahami batasan rasa sungkan. Karena itu, penting banget buat kita memahami sungkan dengan bijak. Kamu harus tahu kapan rasa sungkan itu baik untuk menjaga hubungan sosial dan kapan harus berani menyingkirkannya demi kebaikan diri kamu sendiri. Kuncinya adalah keseimbangan. Kamu tetap bisa menghormati orang lain tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Rasa hormat itu bukan berarti kamu selalu harus setuju atau menuruti semua permintaan orang lain. Jadi, sungkan itu sebenarnya bagian dari budaya kita yang punya sisi baik, asalkan nggak berlebihan. Tapi kalau rasa sungkan ini mulai bikin kamu kehilangan kesempatan, nggak jadi diri sendiri, atau bahkan merasa tertekan, itu artinya kamu perlu belajar mengendalikannya. Di poin-poin berikutnya, aku bakal bahas gimana cara bijak mengatasi rasa sungkan ini. Bahaya rasa sungkan yang berlebihan. Kita sering nggak sadar, rasa sungkan yang berlebihan itu bisa berdampak besar, bahkan mengubah hidup kita ke arah yang nggak kita inginkan. Nah, aku kasih contoh-contoh nyata supaya kamu lebih paham gimana bahayanya kalau terus-terusan kebiasaan sungkan ini nggak diatasi. Kehilangan kesempatan besar. Kamu pernah nggak ngalamin momen ini? Ada peluang emas di depan mata, tapi kamu nggak berani ambil karena sungkan ngomong. Contoh simple, di kantor, kamu tahu kalau kamu layak dapat promosi, tapi kamu ragu buat ngomong ke atasan. Kamu mikir,
nanti dianggap nggak tahu diri, atau nggak enak kalau kelihatan ambisius. Akhirnya kamu diam aja dan kesempatan itu diambil orang lain. Kamu rugi kan? Terjebak dalam situasi nggak nyaman. Rasa sungkan juga bikin kamu sering banget terjebak di situasi yang nggak nyaman. Misalnya, ada teman yang terus-terusan minta bantuan, padahal kamu lagi sibuk atau nggak punya waktu. Tapi karena nggak enak nolak, kamu malah bilang, oke, aku bantu. Hasilnya, kamu capek sendiri, kerjaanmu nggak selesai, dan teman itu malah terus-terusan bergantung sama kamu. Padahal kamu bisa bilang, maaf ya, aku nggak bisa bantu sekarang. Tapi ya itu, rasa sungkan bikin kita jadi nggak berani nolak. Nggak jadi diri sendiri. Ini yang paling parah sih menurutku. Ketika kamu terlalu sering sungkan, kamu akhirnya nggak pernah nunjukin apa yang benar-benar kamu inginkan. Contoh, kamu ikut-ikutan teman pergi ke tempat yang kamu nggak suka, makan makanan yang nggak kamu mau, atau setuju sama pendapat orang lain meskipun dalam hati kamu nggak setuju. Lama-lama, kamu bakal merasa kehilangan identitas diri. Kamu kayak hidup untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Dan percaya deh, itu tuh nggak sehat. Mengganggu kesehatan mental. Gak cuma soal kesempatan atau kebahagiaan, rasa sungkan yang gak terkendali juga bisa berdampak ke kesehatan mental kamu. Kamu bakal terus-terusan merasa cemas, overthinking, takut bikin orang lain kecewa, dan akhirnya kamu kelelahan secara emosional. Bahkan ini bisa bikin kamu jadi stres berkepanjangan. Semua karena kamu terlalu memikirkan perasaan orang lain, tapi lupa sama perasaan diri sendiri. Jadi, kamu lihat kan gimana rasa sungkan yang awalnya terlihat sepele ternyata bisa berakibat besar ke hidup kamu. Mulai dari kehilangan kesempatan, merasa nggak nyaman, nggak jadi diri sendiri, sampai akhirnya berdampak ke mental kamu. Kalau terus-terusan kayak gini, kamu yang akan rugi. Sekarang saatnya kamu sadar dan mulai melawan rasa sungkan yang nggak perlu. Tips mengatasi rasa sungkan dengan bijak. Kalau tadi kita udah bahas bahayanya rasa sungkan yang berlebihan, sekarang aku mau kasih kamu langkah-langkah praktis buat mengatasinya. Gak usah khawatir, ini tips-tips simpel yang bisa langsung kamu terapkan sehari-hari. Yuk, mulai dari langkah pertama. Mulai dari hal-hal kecil. Latihan pertama, mulailah dari hal-hal kecil. Misalnya, kalau kamu gak suka makanan tertentu, jangan cuma senyum atau pura-pura suka. Bilang dengan sopan, maaf ya, aku gak makan itu. Simple kan? Semakin sering kamu berani menolak atau menyuarakan apa yang kamu mau di situasi kecil, semakin mudah kamu melakukannya di situasi yang lebih besar. Pahami situasi yang membutuhkan rasa sungkan. Gak semua situasi harus bikin kamu sungkan. Coba bedakan mana yang memang perlu menjaga perasaan orang lain dan mana yang sebenarnya gak terlalu penting. Misalnya, di lingkungan keluarga besar, rasa sungkan itu mungkin diperlukan supaya hubungan tetap harmonis. Tapi kalau di tempat kerja atau saat mengambil keputusan penting buat hidup kamu, itu saatnya kamu harus berani bersuara. Rasa sungkan gak boleh jadi alasan buat mengorbankan hal-hal yang penting untuk diri sendiri. Latihan komunikasi asertif. Nah, ini teknik yang powerful banget. Komunikasi asertif itu artinya kamu bisa menyampaikan pendapat, kebutuhan, atau keberatan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Contohnya, kalau ada teman yang sering pinjam barang kamu, tapi nggak pernah balikin tepat waktu, kamu bisa bilang, aku senang bisa bantu kamu, tapi aku juga butuh barang ini tepat waktu. Bisa tolong lebih hati-hati lagi ke depannya? Dengan cara ini, kamu tetap tegas, tapi nggak terkesan kasar. Visualisasikan dampak positif dari bersikap tegas. Kadang, rasa sungkan itu muncul karena kita terlalu fokus sama hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Misalnya, kalau aku ngomong, nanti dia tersinggung. Tapi coba ubah fokus kamu ke dampak positifnya. Bayangkan, kalau kamu berani ngomong, kamu bisa tahu respon orang tersebut. Dihormati orang lain, atau bahkan merasa lega karena sudah jujur sama diri sendiri. Fokus ke hasil positif ini akan bantu kamu melawan rasa ragu. Bangun kepercayaan diri secara bertahap. Rasa sungkan seringkali muncul karena kurang percaya diri. Jadi, tugas kamu adalah pelan-pelan membangun rasa percaya diri. Caranya bisa macam-macam, mulai dari meningkatkan keterampilan komunikasi, memperluas wawasan, sampai sering berlatih menghadapi situasi sosial. Ingat, percaya diri itu kayak otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. Tetapkan batasan untuk diri sendiri.
Ini penting banget. Kamu harus tahu batasan kamu sendiri dan punya keberanian buat menjaga batasan itu. Kalau ada orang yang minta sesuatu yang bikin kamu gak nyaman, kamu berhak bilang tidak. Misalnya, maaf, aku gak bisa bantu kali ini, tapi mungkin ada orang lain yang bisa. Menetapkan batasan bukan berarti kamu egois, tapi justru menghormati diri kamu sendiri. Kalau kamu konsisten menerapkan tips-tips ini, aku yakin kamu bakal jadi orang yang lebih percaya diri, lebih tegas, dan yang paling penting, lebih bahagia. Rasa sungkan itu wajar, tapi jangan sampai dia jadi penghalang buat kamu menjalani hidup yang lebih baik. Ingat, kamu punya hak untuk dihargai, tapi itu semua dimulai dari keberanian untuk menghargai diri sendiri. Pentingnya menghargai diri sendiri. Pada akhirnya, kamu harus tahu, sungkan itu ada batasnya. Rasa hormat ke orang lain itu penting, tapi rasa hormat ke diri sendiri juga nggak kalah penting loh. Kamu punya hak untuk didengar, punya hak untuk bilang tidak, dan punya hak untuk memilih apa yang terbaik buat hidup kamu. Jadi gimana? Sekarang kamu udah tahu kan, kenapa rasa sungkan itu nggak boleh dibiarkan terlalu lama. Yuk, mulai hari ini coba terapkan tips yang aku kasih. Kalau kamu punya pengalaman menarik soal rasa sungkan atau tips tambahan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman kamu yang juga butuh tahu soal ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.